Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Novia. Kali ini kita akan membahas VLAN dan terang. Sebelum itu, kita cari tahu dulu apa itu VLAN. VLAN itu bisa disebut juga Virtual Local Area Network. Sebelumnya, di sini saya misalkan memiliki sebuah ruangan yang dimana terbagi menjadi 3 divisi. Misalkan di sini divisi engineering, lalu di sini programming, dan di sini manajemen. Dan tiap divisi ini memiliki VLAN yang berbeda. Misalkan untuk engineering itu 10, VLAN 10, lalu untuk programming itu VLAN 20, lalu yang terakhir untuk manajemen itu VLAN 30. Di sini tiap VLAN sudah pasti memiliki IP yang berbeda-beda. Misalkan di sini saya memiliki IP 192.168.10.0/24. Itu untuk yang engineering. Lalu untuk yang programming saya memiliki IP 192.168.20.0/24. Lalu yang terakhir untuk manajemen saya memiliki IP 192.168.30.0/24. Nah, di sini tiap IP-nya memiliki network yang berbeda. Untuk engineering 10, lalu untuk programming itu 20, dan untuk manajemen itu 30. Di sini jaringannya juga atau bandwidth-nya sudah pasti berbeda. Misalkan untuk engineering saya memberikan 10 MB, lalu untuk programming 20 MB, dan untuk manajemen 30 MB. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, di sini semua PC sudah pasti terhubung kepada switch. PC ini, dan juga ini, semuanya sudah pasti terhubung kepada switch. Dengan bandwidth yang berbeda ini, sudah pasti dibutuhkan yang namanya VLAN. Untuk apa? Untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Setelah dikonfigurasi, baru bisa memanajemen. Jadi, fungsi pertama dari VLAN itu adalah manajemen. Lalu, fungsi yang keduanya adalah broadcast domain. Sebelumnya kita sudah menjelaskan, untuk fungsi kedua itu memecah broadcast domain. Sebelumnya kita sudah dijelaskan bahwa broadcast domain adalah mengirimkan paket ARP pada semua device yang terhubung. Misalkan di sini untuk yang engineering saya memiliki PC 1, 2, dan juga 3. Misalkan PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, maka PC 1 akan mengirimkan paketnya ke switch seperti ini. Lalu dari switch akan dikirimkan ke PC 2 dan juga PC 3 untuk di broadcast. Namun tidak akan dikirimkan ke PC yang dari divisi lain karena sudah berbeda domainnya. Lalu di sini PC 2 akan membalas ke switch, lalu dikirim ke PC 1, lalu dari PC 1 baru akan mengirimkan paketnya ke PC 2. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, secara fisikal itu switch hanya ada satu, namun secara logikanya itu ada 3. Di masing-masing divisi itu seperti ada switchnya menurut logika. Jadi di switchnya ini cuma satu kan yang realnya. Lalu secara logikanya di sini ada switch lagi untuk yang divisi engineering, lalu ada di sini lagi switch untuk yang programming. Lalu di sini ada yang untuk manajemen satu lagi.
Teman-teman, kesimpulannya VLAN itu memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk memanajemen jaringan-jaringan, dan yang kedua untuk memecah broadcast domain. Dan jangan lupa bahwa switch itu realnya hanya satu, sedangkan logikanya menyesuaikan dengan VLAN-nya. Mungkin seperti itu untuk pembahasan tentang VLAN. Di video selanjutnya kita akan membahas konfigurasi untuk VLAN. Oke, di video ini kita akan membahas atau mencoba tentang konfigurasi VLAN. Di sini kita masukkan terlebih dahulu satu switch, lalu 6 PC. Teman-teman, jika menggunakan PC-nya banyak, bisa klik CTRL lalu klik PC-nya. Jadi tidak perlu memencet lagi satu-satu ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah ada 6 PC, lalu kita sambungkan seperti yang tadi saya bicarakan. Gunakan CTRL lalu klik kabelnya. Kita sambungkan. Dan yang ini terakhir. Oke. Di sini saya akan memberikan IP yang berbeda. Misalkan di sini 192.168.10.0/24. Dan untuk di sebelah sini 192.168.20.0/24. Ini sudah berbeda IP ya, teman-teman. Nah, kita bisa menambahkan kotak terlebih dahulu. Oke. Ini untuk yang VLAN 10, lalu ini untuk yang VLAN 20. Seperti ini. Teman-teman, VLAN itu ada banyak ya, tidak hanya 10 dan 20. VLAN itu bisa range-nya dari 1 hingga 4096. Teman-teman bebas memilih yang mana saja, tapi di sini saya menggunakan VLAN 10 dan 20 saja. Di sini kita beri nama VLAN 10. Dan di sini VLAN 20. Oke. Lalu di X. Oh iya, untuk kotak tadi itu teman-teman bisa memilih warna-warnanya, namun di sini saya memilih tidak menggunakan warna ya, teman-teman. Oke. Pertama-tama kita masukkan dulu IP-nya ke setiap PC. Maaf. Nah, klik PC-nya. Lalu masuk ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya 192.168.10.1. Enter. Di sini teman-teman tidak perlu memasukkan gateway-nya, karena jika memasukkan gateway maka harus ada routernya. Di sini IP-nya agar cepat kita salin aja, CTRL-C. Oke. Lalu PC yang kedua, PC ke-1 kita ganti belakangnya jadi 2. Oke. Lalu PC kedua. Oke. Lalu untuk PC 3, 4, dan 5 dengan IP yang berbeda lagi, yaitu 192.168.20.0. Berarti di sini 1 ya, teman-teman. Salin lagi. Oke. Untuk PC 4, oke, jadi 2. Lalu untuk PC 5 jadi 3. Oke, enter. Di sini kita coba kirimkan paket dulu ya, dari PC 0 ke PC 1. Bisa dilihat di sini successful. Lalu dari PC 1 ke PC 2.
Ini juga successful. Lalu PC 3 dan 4 successful juga, dan terakhir 4 dan 5 successful. Sini kita langsung masuk saja ke switchnya. Oke, lalu CLI, jangan lupa ketikkan ENA untuk masuk ke mode privilege, lalu config T untuk ke mode config. Di sini kita masukkan dulu masing-masing VLAN-nya. Berarti VLAN 10 dulu, kita masukkan VLAN 10, enter. Lalu berikan nama, misalnya di sini saya beri nama programming. Enter. Di sini bisa kita cek dulu apakah VLAN 10 ini sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do sh VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman VLAN 10. Namun di sini semua default masuk ke VLAN 1. Jadi ketika ingin mengirimkan dari paket dari PC 1 ke PC 2, maka broadcastnya akan dikirim ke seluruh PC. Karena seluruh PC ini itu ada di satu VLAN yang sama, yaitu VLAN 1. Sedangkan di sini kita akan mengkonfigurasikannya menjadi dua, yaitu VLAN 10 dan 20. Berarti kita masukkan interface-nya. Kita cek dulu ini kabelnya berapa? 0/1. Berarti di sini bisa ketikkan int fa 0/1, enter. Lalu switch port mode access, enter. Lalu switch port access VLAN 10, enter. Di sini kita cek lagi apakah interface fa 0/1 sudah masuk ke VLAN 10 atau belum, dan mengetikkan do sh VLAN brief seperti tadi. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, fa 0/1 sudah masuk ke programming. Berarti kita masukkan lagi yang PC 1 ini 2, lalu PC 2 ini 0/3. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Berarti int fa 0/2, enter. Lalu switch port mode access, enter. Lalu switch port access VLAN 10, enter. Lalu untuk yang interface fa 0/3, int fa 0/3, enter. Lalu switch port mode access, enter. Lalu switch port access VLAN 10. Sekarang kita cek lagi apakah interface FA02 dan 3 itu sudah masuk ke VLAN 10 atau belum. Do sh VLAN brief, enter. Oke, bisa teman-teman lihat ya, ini sudah masuk. Ini bisa teman-teman rasakan ini terlalu lama ya. Jadi untuk yang VLAN 20 ada caranya jika FA-nya berurutan. Kita lihat dulu, ini 4, lalu yang PC 4 itu 0/5, lalu yang PC 5 0/6. Berarti berurutan ya teman-teman. Jika berurutan, maka bisa dimasukkan secara sekaligus dengan cara int range atau RA FA 0/4 strip 6, enter. Lalu ketikkan lagi switch port mode access, enter. Lalu switch port access VLAN 20. Ini berarti kita mendaftarkan FA 0/4 hingga 6 secara sekaligus ke VLAN 20. Lalu ini kita klik enter dan kita cek apakah berhasil atau tidak. Do sh VLAN brief. Di sini sudah bisa teman-teman lihat ya, sudah masuk ke VLAN 20 semuanya. Oke. Berarti di sini sudah terhubung ke VLAN-nya masing-masing. Kita coba cek ke simulation, tapi sebelum itu kita cek terlebih dahulu
Di sini MAC address-nya apakah sudah ada yang mencoba untuk komunikasi atau belum? Dengan mengetikkan show MAC address. Show MAC strip address strip table. Enter. Oke, ternyata tidak ada. Berarti di sini kita langsung ke simulation. Kita coba dari kirim paket dari PC 0 ke PC 1. ICMP berarti di sini sudah pernah berkomunikasi ya teman-teman. Kalau 1 dan 2 kita coba. Iya, sama ICMP juga. Berarti kita hapus dulu, klik PC lalu command prompt. Di sini ketikkan ARP-A untuk melihat. Oh, pakai spasi teman-teman. Nah, di sini berarti sudah pernah ada, kita hapus aja dengan ARP spasi min D, enter. Lalu kita cek lagi ARP spasi min A, enter. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Kita coba kita lakukan hal yang sama ke PC 1 dan juga 2. ARP spasi min A, enter. Nah, di sini sudah ada, berarti kita hapus saja ARP spasi min D, enter. Lalu kita cek lagi ARP spasi min A, enter. Di sini sudah tidak ada, berarti sekarang tinggal PC 2. ARP min A. Sudah ada, kita hapus ARP min D, enter. Lalu kita cek lagi ARP min A, enter. Sudah tidak ada ya teman-teman. Lalu di switch-nya kita lihat lagi, kita ketikkan clear MAC address. Maaf, clear MAC address table. Oke, lalu kita lihat lagi, show MAC address table. Oke, sudah tidak ada. Di sini juga kita delete. Lalu kita coba ulang dari, kita coba lagi. Nah, di sini ARP berarti belum saling mengenal ya teman-teman. Lalu kita klik next. Di sini paketnya akan dikirim ke switch. Lalu di sini dari switch akan dikirimkan ke PC 1 dan PC 2, tapi tidak akan dikirimkan broadcastnya ke PC 3, 4, dan juga 5 karena sudah berbeda VLAN ya teman-teman. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa VLAN itu untuk memecah broadcast domain. Jadi PC yang VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak bisa saling mengirim data. Oke, next. Ya. Di sini PC 2 tidak akan membalas karena memang bukan PC 2 yang ditujunya. Lalu next, PC 1 akan ke switch untuk membalas. Lalu dari PC 0 baru akan dikirimkan paket yang ingin dikirimkannya. Oke, di sini sudah ICMP, teman-teman bisa lihat ya. Oke, next. Lalu dikirimkan ke PC 1 dan PC 1 akan mengirim balasannya lagi. Oke. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat ya, di sini sudah successful. Nah, seperti itu teman-teman konfigurasi switch untuk VLAN, yang dimana antara VLAN itu tidak akan bisa terhubung jika tidak ada routernya. Semoga teman-teman paham, dan di next video kita akan membuat typology yang kedua. Oke, sekarang di sini kita akan membuat typology yang kedua. Kita masukkan satu switch.
Di sini lalu kita masukkan 6 PC. Seperti biasa teman-teman bisa mengklik CTRL lalu klik PC-nya. Sini kita simpan 3, 2, 3, lalu di sini 3 lagi, 1, 2, 3. Sekarang kita sambungkan dengan kabel. Klik CTRI lalu klik yang automatical type, lalu kita sambung-sambungkan ke switch. PC 9, lalu PC 10 dan juga PC 11 atau PC 12. Oke. Sini kita buat ruangannya. Di sini juga ya teman-teman. Oke. Kita masukkan lagi di sini masih sama VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24. Lalu di sini 192.168.20.0/24. Ini juga sama, masih VLAN 20. Oke. Kita rapiin dulu ya teman-teman. Di sini kita masukkan IP-nya, berarti melanjutkan dari yang sebelah sini. Kita masukkan terlebih dahulu. Berarti IP-nya terakhir 4, berarti sekarang 5. Terakhir 3, berarti sekarang 4 ya teman-teman. 192.168.10.4, enter, lalu kita copy. Kita cek. Oke. Lalu di PC ke 8. Ini berarti 5. Lalu PC ke 6. Dengan IP 192.168.10.6. Lalu yang ini masukkan juga IP-nya 192.168.20.4 berarti ya teman-teman. Kita kopikan. Lalu di PC yang ke-8, PC 8 di VLAN 20 ya teman-teman. 5, enter, oke. Lalu yang terakhir PC ke-6. Di sini kita masukkan juga IP-nya, berarti dengan IP 6. Oke. Di sini kita sudah membuat typologi yang kedua, berarti kita akan melanjutkan untuk belajar yang namanya terang. Terang itu cara nulisnya seperti ini, teman-teman. Terang. Nah, seperti ini. Oh ya teman-teman, ini antar switchnya juga dihubungkan ya. Jadi
Di sini kita belajar terang. Terang itu fungsinya untuk menghubungkan antara switch 1 dengan 2 ataupun sebaliknya. Artinya itu VLAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat ke sini ya teman-teman. Agar VLAN bisa saling berkomunikasi antar ruang 1 dan ruang kedua, itu ada konfigurasinya. Tapi sebelum itu kita akan konfigurasikan dulu untuk VLAN di ruangan kedua di switch. Oke. Enak. Lalu masuk ke mode config. Lalu kita masukkan terlebih dahulu VLAN-nya, VLAN 10, name, programming, lalu di sini kita lihat terlebih dahulu interface-nya apa berurutan. Ini 1, ini 2, lalu ini 3. Berarti berurutan ya teman-teman. Berarti kita bisa menggunakan yang range. INT RAFA 0/1 strip 3, enter. Maaf ada yang salah teman-teman. INT. Oke. Lalu kita ketikkan switch port mode akses, enter. Lalu switch port akses VLAN 10, enter. Di sini lalu kita cek terlebih dahulu apakah interface 1 hingga 3 sudah masuk atau belum dengan mengetikkan do sh VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa VLAN 10 sudah ada dan default yang FA 0/1, 2 dan juga 3 sudah terdaftar. Berarti sekarang kita lanjut ke yang VLAN 20. Sini exit dulu. Lalu kita daftarkan VLAN-nya, VLAN 20, enter, berikan nama, name marketing, enter. Lalu di sini kita lihat dulu FA-nya 4, 5, dan juga 6. Berurutan ya teman-teman, kita bisa menggunakan range. INT RAFA 0/4 strip 6, enter. Lalu kita nyalakan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Switch port mode akses terlebih dahulu, lalu switch port akses VLAN 20, enter. Di sini kita lihat terlebih dahulu apakah interface RA04 hingga 6 itu sudah terdaftar atau belum dan mengetikkan do sh VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa VLAN 20 itu sudah terdaftar dengan interface-nya 0/4, 0/5 dan juga 0/6. Kita coba untuk mengirimkan paket antara PC 6 dan juga PC 7. Oke, successful. Lalu di sini baru kita akan mencoba untuk konfigurasi terang. Kita masuk terlebih dahulu ke mode configuration. Di sini kita lihat yang terhubung antara switch itu interface berapa. Untuk switch 1 0/7. Jadi kita ketikkan di sini INT FA 0/7, enter. Lalu ketikkan switch port mode terang. Itu untuk menyalakan mode terangnya ya teman-teman. Kita enter. Di sini bisa teman-teman lihat ada peringatan atau pemberitahuan bahwa interface FA 0/7 itu artinya sudah terdaftar ke mode terang atau sudah masuk ke mode terang. Oke. Di sini kita bisa mengecek apakah memang benar di switch ini FA 0/7-nya sudah masuk ke mode terang dengan mengetikkan show INT terang. Tambahkan do ya teman-teman, do show INT terang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa FA 0/7 sudah masuk ke mode terang. Seperti itu. Kita lakukan ke switch yang kedua. Lakukan seperti
tadi. Oke. Exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita lihat juga portnya, interface berapa yang terhubung di switch 2, ternyata sama 0/7. Berarti INT FA 0/7, enter. Lalu ketikkan switch port mode terang, enter. Di sini berarti teman-teman sudah masuk ke mode terang ya. Kita cek lagi, do sh int terang. Nah, di sini juga sudah ada FA 0/7 yang sudah masuk ke mode terang. Oke, seperti itu konfigurasi untuk terang, teman-teman. Kita coba terlebih dahulu untuk komunikasi antar ruangan yang sama VLAN-nya. Misalkan di sini dari PC 1 ke PC 4. Nah, bisa teman-teman lihat successful. Jadi, sekali lagi terang itu gunanya untuk menghubungkan antara switch, yang dimana switch 1 dan switch 2 itu bisa saling terhubung VLAN-nya dengan menggunakan konfigurasi terang. Seperti itu teman-teman. Di video selanjutnya kita akan mencoba ping antar VLAN. Nah, sekarang kita akan mencoba ping antar VLAN-nya dengan mengirimkan paket. Di sini sebelumnya kita masuk dulu ke tab simulation. Oke. Lalu kita kirimkan dari PC 1 ke PC 4. Di sini sudah ICMP ya teman-teman, berarti sudah berkenalan. Kita coba dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini paketnya ARP. Kita lihat. Next. Kita delete dulu teman-teman. Nah, di sini ternyata PC 1 dan juga PC 4 itu sudah ICMP, yang berarti sudah berkenalan. Kita coba yang PC 2 dan juga PC 5. ICMP juga. Kita coba yang PC 3 dan juga PC 6. Nah, di sini masih ARP, teman-teman. Kita coba lihat perjalanannya. Di sini dari PC 3 akan dikirimkan ke switch. Oke, next. Lalu ada yang dikirimkan ke PC 1 dan juga PC 2. Di sini ada tanda X, berarti bukan yang dituju. Lalu di sini ada juga yang ke switch 2. Oke, next. Di sini dari switch yang kedua akan dikirimkan ke PC yang sama VLAN 10. Di sini PC 4 dan juga 5 itu sudah mengatakan bahwa dia bukan yang dicari dengan X itu, dan PC 6 yang akan membalas lagi karena memang dia yang dituju. Di sini PC 6 membalas ke switch, lalu dari switch dari ruang 2 ke switch ruang 1, dan akan dikirimkan ke PC 2. Barulah di sini ketika sudah ICMP berarti sudah berkenalan, baru paketnya akan dikirimkan ke PC 6 dari PC 3. Ya, di sini paket akan dikirimkan ke switch di ruang 1, lalu dikirimkan ke switch di ruang 2, dan next baru akan dikirimkan dan sampai ke PC 6. Di sini PC 6 pasti akan membalas lagi, memberikan balasan. Oke, dan terakhir sampai balasannya di PC 3. Sini teman-teman bisa lihat successful ya teman-teman. Seperti itu kegunaan dari mode terang ya teman-teman. Sekarang kita ke real time. Lalu kita coba dari antar VLAN 20 dari PC ini, dari PC 1 ke PC 4. Successful ya teman-teman. Lalu dari PC 2 ke PC 10. Oke, seperti
seperti itu teman-teman. Jadi kita coba dari PC 2 ke PC 5 successful juga teman-teman. Lalu yang terakhir kita coba dari PC 3 ke PC 6. Oke, successful. Berarti ini sudah berhasil teman-teman. Di next kita akan belajar tentang allowed trunk. Oke teman-teman, di video kemarin kita sudah membuat dua ruangan typology dan sudah melakukan ping antar VLAN-nya dan successful, bisa kita buktikan. Successful ya teman-teman. Lalu antar VLAN 20-nya successful juga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang allowed trunk. Teman-teman bisa buka switch-nya, lalu CLI dan ENA, lalu ketikkan show interface trunk, atau bisa juga disingkat jadi show INTTR. Nah, di sini ada VLANs allowed on trunk. Itu maksudnya VLAN berapa saja yang diperbolehkan melewati interface FA0/7. Di sini karena default berarti 1 hingga 105, yaitu semuanya. Lalu di bawahnya ada VLANs allowed and active in management domain. Ini maksudnya adalah VLAN berapa saja yang sudah mencoba melewati interface FA0/7, dan di sini bisa kita lihat sendiri itu 1, 10, dan 20. Nah, di sini untuk allowed trunk-nya akan coba kita ubah menjadi VLAN 10 dan 20 saja, tidak semuanya. Pertama-tama kita masuk dulu ke mode configuration, conft. Lalu ketikkan interface FA0/7, lalu switch port trunk allowed VLAN 10 dan 20, tapi di sini kita gunakan koma, jadi 10,20, enter, lalu exit, dan kita lihat show INTTR. Nah, di sini VLAN allowed on trunk-nya sudah berubah jadi 10/20. Bisa dilihat seperti itu teman-teman untuk allowed trunk. Lalu di sini kita akan membuat satu lagi ruangan typology yang ketiga. Kita buat kotaknya terlebih dahulu. Oke, di sini. Lalu untuk VLAN-nya oke, cukup. Dan di sini untuk yang VLAN 20-nya oke, seperti ini. Lalu kita masukkan switch yang paling pinggir, masukkan di tengah, lalu kita masukkan PC seperti biasa. Untuk banyak, klik CTRL terlebih dahulu, lalu klik PC-nya. Sini kita masukkan 3, 1, 2, 3, dan di sini juga 1, 2, dan 3. Lalu kita sambungkan, klik CTRL, lalu klik kabelnya dari yang ini PC 8, sambungkan, lalu PC 9, ini juga. Oke, semuanya.
ini untuk yang IP VLAN 20. Ini IP yang VLAN 10. Kita beri nama di sini VLAN 10, dan di sebelah sini VLAN 20. Oke. Lalu kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Berarti di sini IP-nya 10.7, 98.10.7. Bentar. Kita kopikan. Lalu untuk yang ke-8, ya teman-teman. Kita cek apakah di sini juga salah. Ya, ternyata salah. Harusnya 10. Oke, seperti ini. Lalu untuk IP yang ini juga (9). Oke, lalu yang VLAN 20-nya 92.168.20.7. Oke, lalu yang ke-8 harusnya kita salin saja tadi ya teman-teman. Titik 8. Oke, lalu yang terakhir 19.168.20.9. Oke. Lalu kita konfigurasikan terlebih dahulu di sini di switch yang ketiga ini. Oke, enak. Lalu masuk ke mode configuration. Kita masukkan terlebih dahulu VLAN-nya. VLAN 10, enter, name, programming. Lalu VLAN 20, name, programming. Oh, sorry, harusnya marketing. Oke, exit. Lalu kita lihat dulu USH VLAN brief. Di sini sudah ada VLAN 10 dan juga 20. Berarti sekarang kita masukkan interface-nya. Ini VLAN 1, 2, 3, berarti berurutan. Kita lihat yang ini 4, 5, juga 6. Oke. Masing-masing VLAN berurutan teman-teman, berarti kita bisa menggunakan range int rafa 0/1/3. Di sini ada yang typo teman-teman, harusnya int malah inf. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode akses, enter. Lalu switch port akses VLAN 10, enter. Lalu untuk yang VLAN 20 nya lalu ketika switch port mode akses, enter. Lalu switch port akses VLAN 20, enter, exit. Lalu kita lihat USH VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Untuk interface FA 0 hingga 3 sudah di VLAN 10 dan 4 hingga 6 sudah di VLAN 20. Lalu jangan lupa kita sambungkan antar switchnya dari switch 2 ke switch 3.
Sini kita lakukan terang terlebih dahulu. Enak. Masuk ke mode configuration. Lalu ketikkan int fa0/8. Kita lihat apakah benar. Ya, benar, 0/8. Enter. Lalu ketikkan switchboard mode terang. Enter. Oke, di sini sudah ada pemberitahuannya. Langsung saja kita cek do shint terang. Di sini sudah ada fa0/8. Sudah diterang ya teman-teman, berarti yang switch 3. Langsung saja kita masuk ke int fa0/7, lalu ketikkan switchboard mode terang. Enter. Lalu kita lihat do shint tr. Oke, di sini sudah nyala ya teman-teman. Kita coba ping antar VLAN-nya. Ini di delete dulu. Ini yang 10 successful. Ini untuk yang 8 dan juga 5 successful. Lalu 6 dan juga 9 successful. Delete. Kita coba yang antar VLAN 20. Oke, successful juga. Lalu ini successful dan ini successful. Ini antar ruang 2 dan juga 3. Kita lihat antar ruang 1 dan juga ruang 3. Successful juga teman-teman. Kita coba yang VLAN 20 nya antar ruang 1 dan juga ruang 3. Oke, successful. Konfigurasi sudah berhasil ya teman-teman. Lalu untuk yang allowed terang kita cek lebih dahulu. Show int tr. Ini belum berubah ya teman-teman. Kita ubah terlebih dahulu. Masuk ke mode konfigurasi. Kita ketikkan int fa0/7, lalu switchboard terang allowed VLAN 10,20. Enter. Lalu kita lihat do shint tr. Sini sudah di mode allowed terang. Lalu yang switch 3 kalau salah belum ya teman-teman. Exit terlebih dahulu. Lalu ketikkan do shint tr. Oke, belum. Kita masukkan int fa0/7, lalu switchboard terang allowed VLAN 10,20. Enter. Lalu kita lihat do shint tr. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke. Untuk switch itu ada yang namanya multi layer switch. Kita lihat. Nah, ini multi layer switch. Seperti ini. Kita akan mencoba konfigurasinya. Kita sambungkan terlebih dahulu. Oke, dan di video selanjutnya kita akan belajar untuk mengkonfigurasikan multi layer switch. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba konfigurasi untuk multi layer switch. Pertama-tama kita klik dulu switch 3. Lalu masuk ke mode privilege dan kita mode terangkan terlebih dahulu yang interface fa0/8. Berarti kita ketikkan dulu int fa0/8
enter, lalu switch port mode terang, enter. Oke, di sini berarti sudah. Kita cek terlebih dahulu do SHINTTR. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Juga oke. Lalu kita ke multi layer. Di sini kita masukkan ENA. Oke, ENA. Lalu conft. Lalu kita coba ketikkan switch port mode terang. Di sini salah ya teman-teman, harusnya kita masukkan dulu interface-nya. Berarti di sini INTFA0/1 enter. Lalu kita masukkan switch port mode terang, enter. Di sini ada command rejected yang artinya bahwa interface FA0/1 itu tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya itu adalah auto. Nah, teman-teman, untuk terang sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada ISL, itu milik Cisco. Jadi, apabila SO yang punya Cisco ketemu lagi dengan yang sama-sama milik Cisco, itu bisa melakukan yang namanya ISL. Untuk yang kedua, itu ada yang namanya 802.1q. Untuk yang ini itu open standard. Jadi misal Cisco switch punya Cisco ketemu dengan switch misalkan Rui J, itu bisa dilakukan pada encapsulation.1q. Nah, untuk switch 3 ini itu tidak support ISL, hanya .1q, sedangkan MLS itu support ISL dan juga .1q. Maka kalau kita coba di sini konfigurasi terang untuk interface-nya, maka langsung terhubung pada .1q seperti ini. Tapi kalau MLS itu ketika kita mengetikkan switch mode terang, dia akan bingung. Dia bingung harus menggunakan yang ISL atau .1q karena dia support keduanya. Jadi kita coba terlebih dahulu di sini ketikkan. Jadi kita coba terlebih dahulu di sini untuk mengkonfigurasikan encapsulation-nya. Berarti di sini kita ketikkan switch port terang encapsulation .1q, enter, baru switch port mode terang. Oke, mari kita cek terlebih dahulu do SHINTTR. Nah, di sini baru masuk ya teman-teman, VLAN-nya, encapsulation-nya .1q, lalu sudah mode terang. Oke, seperti itu untuk multi-layer switch. Di video selanjutnya kita akan membahas teori dynamic trunking. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang dynamic trunk protocol atau biasa disebut DTP. Di sini kita sudah mengenal dua mode, yaitu satu mode trunk yang artinya menuju pada switch, lalu ada juga akses yang menuju pada end device. Nah, di pembelajaran ini
tentang Dynamic Trunk Protocol, kita akan mengenal dua mode lagi, yaitu ada Dynamic Auto dan juga Dynamic Desirable. Misal di sini ada Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi akses. Jika Dynamic Auto bertemu Dynamic Desirable, maka akan menjadi terang. Terus jika di sini Dynamic Auto bertemu dengan terang, maka akan menjadi terang. Dan yang terakhir, jika Dynamic Auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa Dynamic Auto itu artinya adalah menunggu. Untuk Dynamic Desirable itu adalah mengajak. Terang itu memaksa. Akses itu juga sama memaksa. Misalkan di sini saya punya dua switch. Nah, ini switch 1 disambungkan dengan switch 2. Misalkan switch 1 ini saya gunakan mode Dynamic Desirable. Lalu switch 2 saya gunakan Dynamic Auto. Maka yang akan terjadi di sini itu adalah terang. Terang ya, ini. Misal lagi, saya juga memiliki dua switch. Oke. Di sini terang di switch 1 dan di switch 2 itu akses. Maka hasilnya akan not recommended. Nih, terang bertemu dengan akses, maka hasilnya akan not recommended. Karena sama-sama memaksa, maka hasilnya tidak direkomendasikan. Misal lagi, yang terakhir saya memiliki dua PC lagi, disambungkan. Yang switch 1 saya gunakan Dynamic Auto, lalu yang 2 saya menggunakan mode terang. Maka yang terjadi di sini adalah terang. Maksudnya di sini switch 2 itu adalah terang yang artinya memaksa, dan switch 1 itu Dynamic Auto yang artinya menunggu. Jadi di sini switch 2 ini memaksa untuk switch 1 ikut bersama dia untuk menjadi terang. Seperti itu ya teman-teman, secara simpelnya tentang teori Dynamic Trunk Protocol. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan mempraktekkan Dynamic Trunk Protocol atau DTP.
Di sini kita masukkan terlebih dahulu 2 switch. Di sini dan di sini, lalu kita sambungkan dengan kabel. Oke. Ini akan oranye. Bisa klik fast forward untuk mempercepat. Nah, maka akan menjadi hijau. Untuk ini akan dibahas nanti. Sekarang kita cek dulu di switch 3 ini. Ke tab CLI, lalu kita masuk mode privilege. Lalu ketikkan show int switch port. Show interface FA0/1. Teman-teman bisa mengetikkan show interface FA0/1 switch port. Enter. Lalu scroll ke atas. Di sini ada administratif mode dynamic auto. Ini adalah mode yang ada di switch 3-nya. Lalu untuk di bawahnya ada operational mode, yaitu static access, itu berarti yang dihasilkannya. Berarti di sini dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka hasilnya menjadi akses. Bisa kita cek di switch yang keempat apakah benar. Enak. Show interface FA0/1 switch port. Enter. Benar, di sini di switch yang keempat ini modenya dynamic auto dan hasilnya akses. Nah, sekarang kita akan mencoba mengganti modenya. Kita masuk ke switch yang ketiga. Di sini teman-teman masuk ke mode konfigurasi, Ctrl+T, enter. Lalu bisa ketikkan, masuk dulu ke interface FA0/1-nya, 0/1, enter. Lalu kita ketikkan switch port mode dynamic. Misalkan di sini desirable. Enter. Oke, lalu kita cek. Do SHINT FA0/1 switch port. Switch port. Di sini sudah terganti administratif modenya menjadi dynamic desirable, lalu operational modenya menjadi terang. Karena menunggu bertemu dengan mengajak, maka hasilnya akan menjadi terang. Kita cek juga di sini apakah berubah. Kita masuk, tidak, kita langsung saja SHINT FA0/1 switch port. Enter. Nah, di sini masih dynamic auto, tapi yang dihasilkannya sudah terang. Seperti yang saya bilang tadi, dynamic auto itu sifatnya menunggu, sedangkan dynamic desirable itu sifatnya mengajak. Maka jika disatukan akan menghasilkan mode terang ini. Misalkan di sini kita ganti menjadi terang. Masuk dulu ke mode konfigurasi. Lalu kita ganti, masuk dulu ke interface FA0/1-nya. Lalu kita ganti modenya. Switch port mode terang. Oke. Kita cek. Do SHINT FA0/1 switch port. Nah, di sini akan menjadi tetap terang karena dynamic desirable itu sifatnya mengajak, sedangkan terang itu memaksa, maka akan menghasilkan mode terang. Kita lihat di switch yang kedua, apakah akan berubah atau tidak. Do SHINT FA0/1 switch port.
Nah, di sini sama hasilnya menjadi terang. Oke. Seperti itu ya teman-teman praktek dari Dynamic Rank Protocol. Selanjutnya kita akan membahas tentang tagged dan untagged. Di sini kita masuk ke simulation dulu. Oke. Kita delete dulu. Di sini misalkan saya kirim paket dari yang PC 9 ke PC 15. Oke. Lalu kita next. Oke, lalu next lagi. Oke, di sini coba kita lihat yang switch 1 dan switch 2. Di sini ada .1Q-nya ya teman-teman. Nah, .1Q ini ketika switch dengan switch mengirimkan paket, lalu ada .1Q itu yang dinamakan dengan tagged. Sedangkan jika tidak ada .1Q-nya itu disebut dengan untagged. Seperti itu teman-teman untuk tagged dan untagged. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk tagged dan untagged. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang native VLAN. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang native VLAN. Sebelum itu mari kita belajar sambil memahami. Pertama-tama teman-teman klik switch di ruang kedua ini, lalu klik tab CLI. Kita masuk ke mode privilege, lalu ketikkan show interface strong. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini ada dua interface, ada FA07 dan juga FA08. Di sini juga ada native VLAN. Ini untuk default 1 di FA untuk VLAN 1 untuk native VLAN. Di sini defaultnya 1. Jadi native VLAN untuk VLAN yang ke-1 dari FA0/7. Yang FA0/8 juga sama, native VLAN-nya 1. Nah, mari kita cek untuk yang switch ruang ketiga. Masuk ke mode privilege, lalu kita ketikkan show interface strong. Enter. Di sini juga sama, ada dua, tapi yang terhubung ke switch yang di ruang 2 itu adalah 0/7. Di sini juga bisa dilihat native VLAN-nya itu sama-sama 1/1 ya untuk VLAN 1. Nah, jadi teman-teman, apa itu native VLAN? Native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu di-tagged. Nah, sekarang kita coba konfigurasinya. Sebelum itu teman-teman, misalkan di sini saya ingin mengirimkan paket dari PC 9 ke PC 15. Maka ketika paketnya terkirim antara switch 2 dan switch 3 itu akan ada tagged kecuali ada native VLAN-nya, maka tidak akan terjadi tagged. Seperti itu. Sekarang kita ke konfigurasinya. Teman-teman bisa klik switch-nya. Oke. Di sini yang terhubung ke ruang switch ruang 3 itu adalah FA0/8. Sebelum itu kita masuk ke mode konfigurasi. Oke. Lalu kita masuk ke interface-nya, interface FA0/8. Oke. Di sini kita akan merubah native VLAN-nya menjadi 20. Berarti switch port from native
VLAN 20. Oke. Lalu kita cek dengan mengetikkan do shint tr atau do show interface strong. Enter. Nah, di sini untuk FA0/8 sudah terlihat nanti VLAN-nya itu sudah 20. Oke, kita ganti juga yang di switch ruang 3. Masuk ke mode konfigurasi. Oke, di sini yang terhubung ke switch di ruang 2 itu adalah FA0/7. Berarti kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya. INT FA0/7. Lalu kita ketikkan switch port ruang native VLAN 20. Enter. Lalu kita ketikkan do sh interface strong. Nah, di sini juga sudah terlihat FA0/7 itu sudah native VLAN-nya 20. Oke, di sini kita coba antar VLAN 20-nya. Misalkan di sini saya mau mengirimkan dari PC 9 ke 15. Oke, teman-teman klik dulu simulation-nya, jangan lupa. Simulation. Oke. Sini misalkan ingin mengirimkan paket dari PC 9 ke PC 15. Oh, ternyata sudah ICMP. Kita cari yang belum ICMP. PC 10 dengan PC 15. Oke, di sini ARP. Bisa kita langsung next saja. Oke, lalu dari switch di ruang 2 akan dikirim ke switch di ruang 3. Nah, ini bisa teman-teman klik. Oke, di sini bisa teman-teman lihat di layer 2 ini tidak ada .winq-nya ya teman-teman, berarti tidak ada target. Karena tadi kita sudah mengkonfigurasikan native VLAN untuk yang 20, maka untuk yang VLAN 20 di ruang 2 dan juga ruang 3 itu tidak memerlukan yang namanya target. Jadi kesimpulannya adalah native VLAN itu tidak perlu memakai target. Jadi ketika ada native VLAN di VLAN 20, maka tidak akan ada target. Seperti yang sudah dipraktekkan oleh kita saat ini. Oke, di sini kita lihat dulu. Successful ya teman-teman. Oke, kita kembali ke real time. Nah, sekarang bagaimana cara mengembalikan native VLAN-nya untuk yang di ruang 2 dan juga ruang 3 dikembalikan ke native VLAN 1. Caranya mudah ya teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi agar lebih afdol saya exit dulu. Lalu kita ketikkan interface FA0/8, kita masuk lagi ke interface-nya. Lalu kita ketikkan switch port ruang native VLAN 1. Oke, lalu kita cek. Nah, do sh show interface strong. Nah, di sini untuk FA0/8-nya sudah kembali menjadi 1 native VLAN-nya. Berarti sudah dikembalikan ya teman-teman. Lalu jangan lupa di switch ruang 3 juga sama. Exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk kembali ke interface-nya. Berarti interface FA0/7 untuk yang ruang 3. Lalu kita ketikkan switch port ruang native VLAN 1. Oke. Kita lihat apakah sudah atau belum dengan mengetikkan do show interface strong.
Di sini FA0/7 native villain-nya sudah kembali menjadi 1 ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa kita lihat. Oke. Jadi kesimpulannya untuk untagged dan tagged itu menggunakan .1q, kalau untagged itu tidak. Nah, untuk native villain itu artinya adalah paket yang tidak perlu memakai tagged. Ini berarti native villain tidak memerlukan tagged ya. Lalu cara mengembalikannya sudah dicontohkan seperti tadi. Intinya native villain itu tidak memerlukan tagged. Sampai di sini saja video kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.